Selamat pagi anak-anakku semuanya, selamat bertemu kembali. Bagaimana kabarnya? Ibu berharap kalian tetap dalam keadaan sehat-sehat ya. Baik, pada saat ini kita akan masuk di bab 4 mengenai pengaruh agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Kita akan pelajari proses masuk dulu dan berkembangnya Islam di Indonesia. Pada akhir abad ke-13, pengaruh Islam dari Timur Tengah berkembang pesat di Nusantara. Kerajaan-kerajaan Islam pun mulai berdiri di Sumatera, serta menyebar ke Jawa dan Semenanjung Malaya lewat penaklukan dan penyebaran sistematis oleh sekelompok ulama yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Jadi nanti Wali Songo nanti ini Ibu akan jelaskan di slide berikutnya. Penyebarannya yang cepat didukung pula oleh kenyataan Islam tidak menuntut syarat yang terlalu ketat untuk memeluk Islam. Selain itu, Islam menarik minat masyarakat kecil oleh karena dalam Islam tidak kenal kasta atau kelas-kelas sosial, sebagaimana halnya pada agama dan kebudayaan Hindu. Jadi dalam agama Hindu itu ada kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Tetapi dalam agama Islam tidak ada kasta itu. Lanjut, kita akan pelajari teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Yang pertama ada teori Gujarat. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13. Dibawa oleh para pedagang Islam dari Gujarat, India. Ada dua bukti untuk mendukung teori ini. Yang pertama, batu nisan Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Samudra Pasai, yang bercorak Gujarat atau India. Yang kedua, tulisan Marco Polo, pedagang dari Venesia, yang menyatakan pernah singgah di Perlak pada tahun 1292 dan mendapat banyak penduduknya beragama Islam serta para pedagang India dalam penyebaran agama tersebut. Oke, itu dalam teori Gujarat ya, yang membawa adalah orang-orang Gujarat atau orang-orang India. Kemudian buktinya ada dua. Kemudian lanjut di teori Mekah. Menurut teori ini, pengaruh Islam telah masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7, dibawa langsung oleh pedagang Arab. Buktinya adalah adanya permukiman Islam tahun 674 di Baros. Baros itu adalah di pantai sebelah barat Sumatera. Bukti lain terkait munculnya Islam sebelum abad ke-13 adalah makam seorang wanita di Gresik, Jawa Timur yang tertulis atas nama Fatimah binti Maimun, serta temuan sejumlah makam Islam di Tralaya atau wilayah Majapahit. Itu teori Mekah, masuknya Islam ke Nusantara. Kemudian teori Persia. Dalam teori ini didukung oleh Hussein. Islam di Indonesia dibawa oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Bukti untuk mendukung teori ini adalah adanya upacara Tabot, yaitu upacara memperingati meninggalnya Imam Hussein bin Ali, cucu Nabi Muhammad di Bengkulu dan Sumatera Barat atau Tabuik. Setiap tanggal 10 Muharram atau 1 Syura, upacara ini juga merupakan ritual tahunan di Persia. Bukan cuma di Persia, tetapi 1 Syura atau 10 Muharram itu juga diperingati di Indonesia. Ya. Lanjut, proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam ke Nusantara pada umumnya berjalan dengan damai serta mendapat sambutan yang baik dalam masyarakat karena didukung faktor-faktor berikut. Yang pertama, syarat memeluk Islam sangat mudah, cukup dengan mengucapkan kalimat syahadat. Yang kedua, tata cara peribadatan Islam sederhana, tidak perlu persiapan yang rumit. Yang ketiga, Islam tidak mengenal pelapisan sosial atau kasta yang sudah Ibu sebutkan tadi. Sehingga cukup dengan 3 ini sudah bisa faktor yang menyebabkan masyarakat pada saat itu yang belum punya agama Islam, yang belum mempunyai agama, dan pada saat masuk agama Islam ke Indonesia, ya mereka sangat mudah
untuk masuk ke agama Islam. Kemudian jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama, jalur perdagangan. Ya, yang selanjutnya jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama adalah jalur perdagangan. Perdagangan merupakan metode penyebaran Islam yang paling kentara, bahkan dapat dikatakan sebagai jalur pertama dan utama penyebaran Islam. Menurut Tom Peirce, sekitar abad ke-7 sampai abad ke-16, lalu lintas perdagangan yang melalui Nusantara sangat ramai. Dalam proses ini, pedagang Nusantara dan pedagang asing atau Islam dari Gujarat dan Timur Tengah atau Arab dan Persia bertemu dan saling bertukar pengaruh. Para pedagang itu menjalin kontak dengan para adipati wilayah pesisir dan perlahan-lahan masuk ke lingkaran pusat istana. Jadi jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia itu yang pertama adalah jalur perdagangan, karena jalur perdagangan ini sangat baik atau sangat bagus di dalam menyebarkan agama Islam. Selain kita berdagang berinteraksi dengan orang lain, kita juga bisa menyebarkan agama Islam. Yang kedua, jalur perkawinan. Para pedagang yang melakukan kegiatan perdagangan dalam waktu yang lama memungkinkan mereka berinteraksi dengan penduduk setempat. Jalinan interaksi tersebut kadang juga diteruskan dengan adanya perkawinan antara putri kaum pribumi dengan para pedagang Islam. Hal ini berdampak positif karena pedagang atau ulama mensyaratkan perempuan idamannya untuk mengucapkan kalimat syahadat terlebih dahulu. Anak-anak hasil pernikahan itu pun cenderung mengikuti agama Islam, agama yang dianut orang tuanya. Jadi selain berdagang, karena mereka berdagangnya lama, mereka berkenal dengan para pedagang, berkenalan dengan putri, mungkin salah satu putri kaum pribumi di Indonesia, kemudian mereka menikah. Kemudian yang ketiga, saluran pendidikan. Peran ulama, guru-guru ataupun para kiai juga memiliki peranan yang cukup penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam. Mereka mendirikan pondok-pondok pesantren sebagai sarana penyebaran agama Islam melalui pendidikan. Contoh pesantren awal yang ada pada saat itu antaranya pesantren Ampel Denta di Surabaya yang didirikan oleh Sunan Ampel, pesantren Sunan Giri di Surabaya juga yang didirikan oleh Sunan Giri. Jadi saluran pendidikan lalu yaitu adanya mereka mendirikan pesantren-pesantren. Jadi mereka lebih banyak, tapi di pesantren ini adalah belajar agama. Kemudian yang keempat, ajaran tasawuf. Ajaran tasawuf adalah ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan mistik atau hal-hal yang bersifat magis. Ahli-ahli tasawuf biasanya memiliki kekuatan magis dan keahlian dalam bidang pengobatan. Baik tasawuf, kata tasawuf sendiri sebenarnya berasal dari kata sufi. Sufi yang berarti kain wol yang terbuat dari bulu domba. Istilah ini muncul karena para ahli tasawuf biasanya memakai jubah yang terbuat dari wol. Ajaran tasawuf ini diperkirakan masuk ke Nusantara sekitar abad ke-12, tetapi baru berkembang pesat sekitar abad ke-17. Ya, sekarang masuk di yang kelima, saluran dakwah. Penyebaran Islam tidak dapat dilepaskan dari peranan para wali. Ada 9 wali yang menyebarkan Islam dengan cara berdakwah, yang disebut juga wali songo, yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Wali songo itu ada wali songo. Ini kata dalam bahasa Jawa. Dalam bahasa Jawa wali songo berarti ada 9 wali. Yang pertama ada Sunan Gresik, yang kedua Sunan Gunung Jati, yang ketiga Sunan Ampel, yang keempat Sunan Giri, yang kelima Sunan Bonang,
yang ke-6 Sunan Kudus, yang ke-7 Sunan Kalijaga, yang ke-8 Sunan Muria, yang ke-9 Sunan Derajat. Jadi ini ada Wali Songo, ada 9 wali. Yang ke-6, saluran kesenian. Agama Islam juga disebarkan melalui kesenian beberapa bentuknya, antara lain wayang, gamelan, serta gending. Gending ini adalah lagu-lagu yang berisi syair-syair nasihat dan dasar-dasar ajaran Islam. Kesenian yang telah berkembang sebelumnya tidak musnah, tetapi diperkaya dengan seni Islam. Proses tersebut disebut akulturasi, perpaduan ya. Seni sastra juga berkembang pesat, banyak buku tentang tasawuf, hikayat, dan babat disandur ke dalam bahasa Melayu. Jadi kesenian, penyebaran agama Islam juga bisa melalui saluran kesenian, itu bisa melalui gamelan, bisa melalui gending, bisa melalui wayang. Nah, sekarang kita masuk di kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia itu ada Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai itu antara tahun 1267 sampai 1521. Kemudian Kesultanan Aceh itu sekitar tahun 1507 sampai 1903. Kemudian yang ketiga Kesultanan Demak itu sekitar 1500 sampai 1568. Kemudian Kesultanan Banten. Kemudian yang kelima Kesultanan Goa atau Talo, Kesultanan Makassar. Yang ketujuh Kesultanan Ternate 1257 sampai sekarang, dan Kesultanan Tidore 1322 sampai akhir abad ke-18. Ibu tidak terlalu menjelaskan banyak ini, nanti kalian bisa cari di internet ya, mengenai Kesultanan Samudra Pasai, Aceh, Demak, Banten, Goa atau Talo, Ternate. Nah, baik, pada saat ini kita sudah masuk di soalnya ada 2. Pertanyaannya, mengapa proses dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam ke Nusantara berjalan dengan damai dan disambut baik oleh masyarakat? Jadi nanti kalian jelaskan mengapa proses dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam ke Nusantara atau ke Indonesia itu berjalan dengan damai dan disambut baik oleh masyarakat. Alasannya apa? Kemudian yang kedua, sebutkan 3 kerajaan-kerajaan Islam dan tuliskan nama raja dan tahun pemerintahannya. Jadi tadi ini kerajaan Islam ada 6. Samudra Pasai, Aceh, Demak, Banten, Goa, Talo, Ternate. Itu ada 6. Dari 6 ini kalian pilih 3. Dari 6 kalian pilih 3, kemudian kalian cari nama rajanya. Kemudian raja itu memerintah pada tahun berapa? Ya. Ada 2 soalnya, silakan kalian kerjakan. Sekali lagi Ibu ingatkan, yang kurang jelas boleh kalian WA Ibu secara pribadi. Kemudian yang belum mengerjakan tugas sebelumnya boleh kalian kerjakan tugas dulu yang sebelumnya, kemudian kalian kerjakan tugas ini. Baik, untuk saat ini kita cukup sampai di sini materinya mengenai agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Kita akan berjumpa besok. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.